Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seorang teman bertanya apakah saya mendukung global semut mutila. Tentu saja ya, karena itulah salah satu dari 3 golongan. Golongan pertama secara damai, golongan kedua tidak terencana, dan golongan terakhir yang paling kuat, yang kemungkinan besar Rasulullah SAW akan hadir bersama mereka. Itulah pejuang pasukan perang. Wallahu alam. Saya hanya berharap itu segera terjadi. Tapi ya, saya teringat ya, seorang teman bertanya, kita tidak meniatkan menjadi bagian dari kejahatan ini, dan ketika segala sesuatu itu bermula dari niat, maka sesungguhnya kita nggak pernah meniatkan diri untuk menjadi bagian dari genocida Gaza, karena hubungan ekonomi yang dibangun dengan pemerintahan mereka itu adalah hubungan yang sudah lama terjalin. Kalau saya nggak salah, kalau Wakanda, khusus Wakanda itu sejak Soeharto ya, karena kalian sendiri tahu arah Soekarno itu arahnya lebih ke Rusia, karena beliau sendiri keluar dari PBB. Ya Allah, kita nggak tahu. Nanti kita tanya di hisab nanti kan. Saya juga penasaran. Tapi ketika kita paham, kita sudah sadar bahwa hal buruk ini terjadi dan kita menjadi bagian dari genocida Gaza, maka inilah saatnya untuk mengambil keputusan. Apa yang dikatakan, manusia memang sering berada dalam kesalahan, dan ketika kita berpikir ketika kita sadar bahwa kita berada dalam kesalahan itu, maka saatnya untuk mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari kesalahan itu. Nah, usaha untuk keluar dari kesalahan itulah yang menjadi nilai dari diri kita, yang walau alam semoga itulah yang menjadi timbangan agar kesalahan-kesalahan lama itu terhapuskan. Tapi walau alam ya, yang jelas Allah itu maha adil, maka tidak ada hal yang disia-siakan. Tapi ketika kita sadar bahwa kita menjadi bagian dari kesalahan itu, maka inilah saatnya untuk mengambil sebuah keputusan. Dan ketidakmampuanmu untuk berhenti dari kesalahan yang telah kamu sadari, itulah yang akan menjadi dosa untuk diri kamu sendiri. Maka saya menyatakan ini agar kamu tidak menyalahkan Tuhanmu. Yang kamu patut salahkan adalah dirimu sendiri. Makanya ketika bencana itu datang, jangan pernah bertanya, salah saya apa ya Allah. Inilah salah kamu saat ini. Dan nyata-nyata Allah sedang memberikan kamu waktu untuk berbenah diri. Maka apakah kamu berbenah diri? Dan buat saya sendiri, hal yang paling utama untuk dilakukan adalah melakukan pemisahan diri dari kaum munafik ini. Maka saya akan menyampaikan ini sampai akhir, sampai itu tercipta atau sampai saya mati gitu. Saya teringat ya, teman saya berkata bahwa seharusnya kamu gak perlu melakukan ini, karena itu akan terjadi. Umat Islam akan bersatu kembali tanpa kamu harus menyampaikan. Ya, benar sekali. Masalahnya itu tidak terjadi saat ini. Itu tidak terjadi saat ini. Jadi anggap saja sih. Dan karena kita percaya bahwa segala yang Rasulullah SAW katakan pasti akan terjadi, maka wujudkanlah. Karena kamu adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, maka kamu harus memperjuangkan yang Rasulullah katakan itu terjadi, yaitu bersatunya kembali umat muslim di bawah seorang pemimpin yang adil. Dan itulah sesuatu hal yang paling tepat dilakukan. Tapi kadang-kadang saya merasa bahwa takdir Allah itu
takdir Allah itu benar-benar sesuai dengan keadaan makhluknya, karena mungkin orang-orang terdahulu kita sejak berhentinya khalifah sampai insya Allah zaman ini adalah memang nyata-nyata orang-orang yang lemah, tapi termasuk orang yang percaya bahwa inilah akhir dari muslim-muslim lemah itu, dan kita adalah awal dari muslim-muslim kuat selanjutnya. Maka kuatlah umat muslim. Saya salah satu orang yang percaya bahwa muslim-muslim lemah itu berakhir di sini, berawal dari runtuhnya khalifah terakhir dan berakhir saat ini, insya Allah. Maka saya akan menyampaikan ini terus untuk mewujudkan Al-Quran, cita-cita Rasulullah SAW yang diruntuhkan di khalifah terakhir. Makanya ini adalah akhir dari muslim-muslim yang lemah dan awal dari muslim-muslim yang kuat. Terkadang saya berpikir bahwa saya teringat seseorang yang berkata bahwa lebih enak hidup zaman ini daripada zamannya Dajjal gitu. Secara kalau kamu adalah orang yang mencintai dunia, maka perkataan itu benar. Karena saat ini kita hidup dengan nyaman. Tapi kalau kamu mencintai akhirat, mencintai Allah dan Rasulnya, maka pernyataan itu salah. Karena saat ini kamu menjadi bagian dari genocida Gaza, karena kamu bekerja memberikan profitmu kepada pemerintah, yang memberikan profitmu kepada pemerintahan mereka yang membuat senjata untuk Zionis membantai Gaza. Jadi secara dunia mungkin itu benar, lebih nyaman hidup di zaman ini daripada zaman Dajjal. Tapi sesungguhnya lebih nyaman hidup di zaman itu daripada zaman ini, kalau kamu paham bahwa ujian terberat itu hanya bagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, dan hanya orang-orang yang beriman kuat yang adalah muslim sejati, muslim yang kuat. Berarti kamu sadar bahwa saat ini kamu adalah muslim yang lemah, muslim yang condong kepada dunia, sehingga kamu lebih memilih menjadi pekerja yang memberikan keuntunganmu untuk kaum munafik, untuk musuhmu sendiri. Maka kebodohan ini harus dihentikan. Telah nyata pembantaian terhadap warga Gaza adalah pembangkangan paling besar yang dilakukan oleh manusia terhadap Al-Quran, karena Allah telah melarang untuk mengambil nyawa manusia dengan cara yang tidak benar. Maka pembangkangan yang nyata terhadap Al-Quran ini adalah menjadi sebuah pertanda siapa musuhmu, dan teman-teman dari musuhmu yang membiarkan hal ini terjadi, yakni pemerintah munafik ini, adalah bagian dari musuhmu. Maka umat muslim harus bersatu untuk melawan musuh-musuhmu yang melakukan pembangkangan terhadap Al-Quran dengan mengambil nyawa rakyat Gaza dengan cara yang semena-mena. Wallahu a'lam.